Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kudrat dan iradatnya kita bisa berkumpul pada kegiatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Di sini saya Muhammad Zidan Maulana izin untuk memberikan informasi atau berpidato tentang belajar dimanapun itu. Topik yang saya angkat berdasarkan apa yang saya sukai dan apa yang saya jalani sehari-hari. Latar belakang atau background saya sekarang adalah mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kita banyak belajar terkait bahasa, kita banyak belajar terkait sastra, dan bukan hanya di kelas. Saya selalu mencoba untuk belajar dimanapun itu, baik mengobrol dengan teman, baik di platform YouTube, atau baik dengan datang ke sebuah acara atau sebuah event tentang kesastraan, dan di sana kita bisa belajar banyak. Oleh karena itu, ada satu hal yang ingin saya share kepada teman-teman semua, siapapun yang menonton video ini, bahwasanya kita bisa mendapatkan media lain untuk belajar selain di kelas. Salah satunya adalah lagu. Mungkin bertanya-tanya, kenapa kok bisa lagu? Kenapa kita bisa belajar dari lagu? Khusus buat saya pribadi atau mungkin untuk teman-teman sastra, teman-teman bahasa, kita bisa belajar banyak loh. Kita kan sering belajar terkait tentang kaidah kebahasaan, makna kiasan, metafor, terus dan lain-lain sebagainya. Itu banyak terjadi di lagu-lagu Indonesia. Bahkan musisi-musisi Indonesia sekarang sudah mulai memberikan warna-warna yang baru untuk industri musik Indonesia. Salah satunya adalah Salpriadi. Saya pernah membahas ini juga dalam mata kuliah kajian puisi, bahwa saya mengangkat sajak atau lagunya Salpriadi yang featuring Nadine Amizah berjudul Amin Paling Serius. Di sana bukan cuma aransemennya yang mewah, bukan cuma lagunya yang enak, bukan cuma suara kedua penyanyi itu yang diklopkan menjadi sebuah kolaborasi yang keren, tetapi ya Allah ya Robbi, lirik-liriknya benar-benar mantap. Lirik-liriknya itu merupakan makna-makna kiasan dan banyak sekali metafor yang ada di lirik-lirik tersebut. Itu bukan cuma dari saya, bahkan musisi-musisi lain pun mengapresiasi hal itu. Kita bisa lihat dalam bait-bait yang ada dalam lagu tersebut, di mana di situ tertulis bahwa aku tahu kamu lahir dari cantik utuh cahaya rembulan, sedang aku dari badai, marah riuh dan berisik, juga banyak hal-hal yang sedih. Hal-hal seperti itu, lirik-lirik seperti itu bisa kita kaji bareng-bareng dengan teman-teman. Kita bisa melakukan diskusi secara asik, bukan secara formal. Kalaupun kita merasa bosan, bahwasannya misalnya kita di kelas terus ini bosan nih, belajar tuh terus di kelas, materinya gini, PPT formal, ya udah kita bikin acara-acara santai, diskusi santai ngomongin soal lirik lagu tersebut. Kita diskusi bareng, kita kaji bareng-bareng. Itu harapan saya untuk beberapa tahapan atau beberapa semester ke depan. Semoga ada hal-hal seperti itu, kita bisa mengkaji sesuatu bahasa dengan asik dan senang bersama teman-teman yang lain. Selain itu, bukan cuma kita belajar terkait tentang kaidah kebahasaan, makna kiasan dan lain-lain, kita bisa belajar banyak hal terkait tentang story di balik lagu tersebut. Kita bisa belajar banyak hal terkait tentang apa sih yang terjadi, apa sih yang melatar belakangi, yang merangsang para penyanyi menciptakan lagu tersebut. Itu kan bisa kita gunakan juga untuk kita nanti di semester-semester berikutnya. Kita bisa membuat skripsi, atau kita bisa membuat pementasan drama, pagelaran sastra. Kita punya rangsangan, kita punya latar belakang yang kita tahu dari hal-hal seperti ini, contohnya lagu. Bahkan yang saya benar-benar kayak amazing itu kayak, jadi waktu itu Salpriadi, seorang musisi Indonesia, pernah bercerita bahwasannya ketika dia manggung, ada seorang laki-laki yang diam saja berdiri sambil menangis terseduh-seduh. Bahkan itu laki-laki bukan laki-laki yang laki-laki biasa, laki-laki kekar yang gak pantas sih kalau misalnya nangis kalau kita lihat dari looknya ya. Tapi ternyata dia nangis tersengguk-sengguk sambil seperti ini. Sampai akhirnya ada yang memposting ke Instagram. Terus penyanyinya lihat langsung. Akhirnya dia nanya, siapa yang tahu orang ini, kasih tahu saya. Akhirnya ada yang ngasih tahu tuh. Ketika ada yang ngasih tahu, ditanya dong, kenapa kamu bisa menangis seperti itu? Ternyata lagu Amin Paling Serius yang kita tafsirkan sebagai perjalanan seorang manusia yang menemukan
manusia lain atau pasangannya tetapi berbeda dalam keadaan strata sosial, agama dan lain-lain. Yang dianalogikan dari kisah Adam dan Hawa. Itu penafsiran banyak orang terkait tentang lagu ini. Tetapi orang tersebut menangis karena apa? Karena beliau teringat tentang ayahnya yang meninggal. Jadi ada kadang ketika kita membuat sebuah karya, ketika sudah di-up itu bisa multitafsir. Dan itu pun juga berguna untuk kita pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Kita kembali lagi ke kejadian tersebut ketika ditanya bahwa ya dia menangis karena teringat ayahnya dan lain sebagainya. Dan akhirnya terjadilah interaksi komunikasi yang menyebabkan adanya kedekatan antara penyanyi dan juga penonton tersebut. Dan itu benar-benar penting sekali dan sangat jarang dilakukan di Indonesia. Kita skip ke kejadian selanjutnya. Sempat pernah ada kejadian di mana musisi tersebut juga saat Ferry sedang memanggung, tiba-tiba ada orang yang nyari-nyari beliau. Akhirnya krunya bilang, "Mas, itu ada yang nyari. Mas, siapa? Suruh aja kesini." Akhirnya dia datang tuh. Dia datang terus cerita, "Saya itu jujur belum pernah nonton konser. Saya jujur gak suka keramaian. Karena apa? Saya dimanapun, mau di kuliah, mau di lingkungan manapun, saya selalu merasa saya itu gak masuk sama orang-orang. Dan saya yakin ketika saya balik nonton konser ini, saya pun akan merasa sepi kembali." Terus apa yang melatar belakangi penonton tersebut datang ke sini? Karena ingin mendengarkan lagu dari Salpedi secara live langsung. Oke. Akhirnya kejadian tersebut itu benar-benar berdampak baik kepada si penonton tersebut. Karena setelah konser, akhirnya penonton tersebut dimintai untuk Salpedi meminta untuk kayak obrolan kita di chat boleh kita up di Instagram. Ketika di up di Instagram, akhirnya banyak orang yang nonton. Ketika banyak orang yang nonton, banyak orang yang ngechat ke dia bahwa gimana keadaan kamu sekarang, baik-baik aja nggak? Kamu udah ngerasa nggak sepi lagi nggak? Gini. Sekedar cuma nanya kayak apa kabar kamu? Halo. Itu bisa berdampak besar untuk penonton tersebut. Dan itu hal-hal yang sangat intim dilakukan di industri musik Indonesia. Kita balik lagi ke sangkutannya kepada pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Bahwasannya referensi hal-hal seperti itu, konsep-konsep seperti itu bisa kita lakukan untuk pembelajaran ke depannya. Banyak mata kuliah yang bisa kita lakukan dengan konsep-konsep yang asik dan out of the box. Baik di pagelaran sastra, kajian drama atau pementasan drama dan hal-hal lainnya yang bisa membuat kita lebih bermanfaat di lingkungan kampus. Seperti itu. Terima kasih. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.